Materi pada hari ini adalah hakikat agama bagi umat manusia yang akan dijelaskan oleh Salsa Ardana, Eka Vita, Susilowati, Nurjana, dan Nazwa Zahira. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hakikat agama. Hakikat agama bagi umat manusia adalah konsep yang sangat mendalam dan kompleks. Pemahamannya dapat berbeda-beda tergantung pada pandangan individu dan perspektif agama yang dianut. Dalam konteks ini, berikut adalah penjelasan yang lebih lengkap tentang hakikat agama bagi umat manusia. Yang pertama adalah pencarian makna. Agama seringkali menjadi cara bagi manusia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang makna dan tujuan hidup. Agama dapat memberikan kerangka kerja filosofis yang membantu individu memahami kebenaran mereka dalam alam semesta. Yang kedua adalah hubungan dengan yang ilahi. Agama biasanya juga melibatkan keyakinan akan keberadaan entitas yang lebih tinggi, seperti Tuhan atau dewa-dewi. Ini membentuk landasan untuk hubungan spiritual antara manusia dan yang ilahi. Melalui doa, meditasi, atau praktik lainnya, orang mencari berhubungan dengan entitas tersebut. Yang ketiga adalah pedoman etika dan moralitas. Agama sering memberikan panduan moral dan etika. Prinsip-prinsip agama sering digunakan sebagai landasan untuk membentuk tindakan yang benar dan salah. Ini membantu mengatur perilaku individu dan masyarakat. Yang keempat adalah praktik keagamaan. Agama mencakup serangkaian praktik keagamaan termasuk ritual, ibadah, doa, puasa, dan lain-lain. Praktik ini membantu memelihara hubungan dengan yang ilahi dan memenuhi kebutuhan spiritual individu. Makna hidup setelah kematian. Agama sering mencakup keyakinan tentang kehidupan setelah kematian. Keyakinan ini dapat mencakup ide surga, neraka, reinkarnasi, atau pemahaman lain tentang nasib akhir manusia. 6. Komunitas dan identitas. Agama seringkali membentuk identitas individu dan masyarakat. Umat agama merasa terikat satu sama lain melalui keyakinan bersama, praktik keagamaan, dan norma sosial yang mereka anut. 7. Pertumbuhan pribadi dan transformasi. Agama dapat membantu dalam pertumbuhan pribadi dan transformasi spiritual melalui introspeksi, meditasi, dan refleksi. Atas ajaran agama, individu dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan dunia. Baik, saya akan meneruskan yaitu zaman pertengahan. Zaman pertengahan adalah periode dalam sejarah yang berlangsung antara zaman kuno dan zaman modern. Beberapa ciri zaman pertengahan yaitu meliputi 1. Perkembangan agama Abrahamik. Pada zaman pertengahan agama Abrahamik yaitu ada beberapa agama, di antaranya yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, muncul dan menyebar ke seluruh dunia. Masing-masing agama ini memiliki pengaruh besar terhadap budaya, politik, dan masyarakat. Simbol yang biasa digunakan untuk mewakili 3 agama Abrahamik terbesar yaitu dari atas ke bawah. Pertama, bintang Daud, kedua salib Kristen, dan ketiga bintang bulan sabit. Agama Abrahamik atau biasa disebut agama Samawi adalah kelompok agama yang mengikuti ajaran dan menyembah Tuhan Abraham atau Ibrahim seperti Yudaisme, Kekristenan, dan Islam. Abraham atau Ibrahim seorang patriark dan rasul. Secara luas disebutkan dalam kitab suci agama-agama Abrahamik seperti Alkitab dan Al-Quran. Tradisi Yahudi dan Kristen menyebutkan bahwa 12 suku Israel adalah keturunan dari Abraham melalui putranya Ishak dan cucunya yaitu Yakub, yang putra-putranya membentuk bangsa Israel di Kanaan. Sedangkan tradisi Islam menyebutkan bahwa 12 suku Arab yang dikenal sebagai Bani Ismail adalah keturunan dari Ibrahim melalui putranya Ismail di tanah Arab. Agama Israel kuno berasal dari agama Kanaan kuno pada zaman perunggu dan menjadi monoteistik kuat sekitar abad ke-6 Masehi. Abad ke-6 sebelum Masehi, Kekristenan berpisah dari Yudaisme pada abad ke-1 Masehi dan menyebarluas setelah diadopsi oleh Kekaisaran Romawi sebagai agama negara pada abad ke-4 Masehi. Islam didirikan oleh Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi dan juga tersebar luas melalui penaklukan Muslim awal. Adapun menurut etimologi, cendekiawan Katolik Islam Louis Massignon
menyatakan bahwa frasa agama Abrahamik adalah semua agama yang berasal dari sumber spiritual yang sama. Istilah yang lebih modern berasal dari istilah plural dari referensi Al-Quran, yaitu Millah Abraham, atau agamanya Ibrahim, bentuk bahasa Arab dari Ibrahim. Yaitu yang kedua ada kekristenan. Kekristenan menjadi agama dominan di Eropa selama zaman pertengahan, dengan gereja Katolik memiliki pengaruh besar dalam politik dan kehidupan sehari-hari. Ya, agama Kristen adalah agama Abrahamik yang bermula sebagai sebuah sekte dari agama Yahudi era Kanisa kedua pada pertengahan abad pertama Tarik Masehi. Sekte ini berasal dari Yudea, kemudian menyebar dengan pesat ke Eropa, Syam, Mesopotamia, Anatolia, Transkaukasia, Mesir, Ethiopia, serta India, dan pada akhir abad keempat telah menjadi agama resmi, yaitu Kekaisaran Romawi. Perdamaian dan toleransi. Meskipun agama dapat menjadi sumber konflik, agama juga memiliki potensi untuk mempromosikan perdamaian dan toleransi antar berbagai kelompok beragama. Dialog antar agama dan penghargaan terhadap perbedaan adalah langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih toleran. Warisan budaya dan tradisi. Agama sering menjadi bagian integral dari warisan budaya dan tradisi. Ritual, upacara keagamaan, festival, dan cerita-cerita agama menjadi bagian dari identitas kultural suatu masyarakat. Kesimpulan. Dalam kesimpulan, hakikat agama bagi umat manusia adalah suatu konsep yang mencakup beragam aspek penting dalam kehidupan manusia. Agama tidak hanya memberikan kerangka kerja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial tentang makna hidup dan hubungan dengan yang ilahi, tapi juga mengarahkan tindak moral, praktik keagamaan, dan pertumbuhan pribadi. Selain itu, agama juga memainkan peran dalam membentuk identitas individu dan komunitas, serta berperan dalam warisan budaya dan tradisi. Namun, penting untuk diingat bahwa hakikat agama dapat bervariasi di antara individu dan kelompok agama yang berbeda, dan perbedaan pandangan serta keyakinan yang beragama seringkali ada. Penghargaan terhadap kebebasan beragama dan toleransi terhadap perbedaan agama juga merupakan elemen penting dalam menjaga kedamaian dan harmoni di masyarakat. Agama menjadi sumber inspirasi, bimbingan moral, dan harapan bagi banyak orang. Sementara bagi yang lain, agama mungkin tidak memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, pemahaman tentang hakikat agama adalah subjektif dan sangat pribadi, dan mungkin berubah seiring waktu dan pengalaman individu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.